Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper dari tugas besar mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Judul paper yang telah saya buat yaitu pengembangan simulasi roller coaster berbasis realitas virtual untuk mengidentifikasi cyber sickness dan mengurangi efeknya. Perkenalkan, nama saya Ella Nadila, saya dari IFX43 Gabungan. Nah, latar belakangnya, cyber sickness pada dasarnya disebabkan oleh ketidakcocokan antara gerak yang dirasakan secara visual dengan lingkungan virtual reality. Seperti dilansir sciencenews.com, tim yang dipimpin oleh Thomas Stoffregen, terdapat 56% mengalami cyber sickness dalam waktu 15 menit. 14 dari 18 perempuan, hampir 78% yang terpengaruh, sedangkan para pria hanya 33% yang terpengaruh. Pada satu insiden juga, pengembangan game harus mengeluarkan fitur VR dari game mereka karena pemain dilaporkan terlalu sakit ketika memainkannya. Kemudian ada penyebab cyber sickness. Nah, yang pertama perangkat dan teknologi. Nah, jeda waktu. Nah, ini dapat menyebabkan gangguan mata. Kemudian kerlipan layar juga dapat mengganggu mata. Yang kedua, individualitas. Beberapa penelitian menemukan bahwa wanita lebih mudah mual daripada pria. Kemudian yang ketiga, akselerasi adalah faktor kontribusi tertinggi untuk cyber sickness karena menyebabkan passion yang kuat. Kemudian tingginya laju percepatan rotasi dan gerakan tak terduga juga telah diketahui menyebabkan cyber sickness. Kemudian yang keempat, kualitas gambar. Menurut Thomas Stoffregen, profesor di University of Minnesota, semakin realistis tampilan juga semakin mudah seseorang mengalami cyber sickness. Kemudian gejala cyber sickness ada pusing. Pusing itu pengguna mungkin merasakan sensasi gerakan seperti berputar, jatuh, atau bergoyang. Kemudian mual. Mual ini dalam bentuk ringan, pengguna mungkin mulai memiliki sensasi yang tidak menyenangkan terkait dengan perut bagian atas, kerongkongan, atau tenggorokan. Nah, kemudian ada metode penanggulangan efek cyber sickness. Yang pertama, visible pad. Visible pad adalah metode mengendalikan mabuk perjalanan dengan memberikan garis-garis horizontal sehingga pengguna bisa fokus. Kemudian yang kedua, mengecilkan sudut pandang. Mengecilkan sudut pandang ini maka pengguna dapat fokus ke suatu titik. Jadi jika pengguna bergerak ke arah yang dia cari, efek mabuk gerakan terkait dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan FPS. FPS adalah singkatan dari frame per second. VR ini membutuhkan 90 ke atas FPS karena frame yang lebih rendah dari itu menyebabkan sakit kepala. Kemudian yang keempat, gelang anti mual. Gelang ini berbentuk hardware yang dirancang untuk menghilangkan efek negatif dari penggunaan VR yang terlalu lama karena dilengkapi dengan manik akupressure yang menstimulasikan titik tekanan utama pada bagian dalam pergelangan tangan. Kemudian yang kelima, kipas angin. Kipas angin itu udara yang dingin akan membuat kita merasa stabil dan akan menyegarkan. Kemudian yang keenam, obat dimenhydrinate. Obat dimenhydrinate ini adalah obat untuk mengatasi masuk angin. Kondisi ini ditandai dengan gejala demam, pusing, mual, dan sebagainya. Nah, ini hasil pengujian cyber sickness. Untuk pengujian ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama menggunakan kuesioner, yang kedua berdasarkan waktu, yang ketiga berdasarkan detak jantungnya. Nah, ini hasil berdasarkan kuesioner. Nah, dari tes ini dapat dilihat bahwa metode yang menggunakan obat dimenhydrinate yang ini dapat
mengatasi cyber sickness menghasilkan paling banyak terjadi tidak ada dari setiap gejala cyber sickness. Dengan kata lain, metode itu adalah gejala cyber sickness yang paling tidak muncul. Jadi yang paling baik menggunakan obat dimenhydrinate. Kemudian yang untuk berdasarkan waktunya, dari hasil testing ini juga dapat dilihat bahwa metode menggunakan obat dimenhydrinate juga untuk mengatasi cyber sickness dapat mengurangi semakin lama terjadinya gejala cyber sickness dari pengguna yang menggunakan roller coaster. Jadi dengan obat ini dia semakin lama bermainnya dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Nah, untuk berdasarkan pendeteksi detak jantung, dari tes ini untuk nilai BPM rata-rata di atas 80 BPM yang menunjukkan bahwa pengguna testing tersebut merasakan pusing atau mual dalam melakukan simulasi roller coaster berbasis virtual reality. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa simulasi roller coaster ini dapat mengidentifikasi pengguna mengalami cyber sickness dilihat dari meningkatnya detak jantung mereka dari sebelumnya. Yang 92 ini dia tidak menggunakan simulasi roller coaster dulu, dicek detak jantungnya jadi yaitu 92. Nah, setelah dia menggunakan simulasi roller coaster didapat ketika dideteksi jantung dia meningkat jadi 95 BPM. Nah, ini rata-ratanya 80. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk mengetahui cyber sickness berhasil dilakukan uji coba terhadap simulasi roller coaster berbasis virtual reality. Kemudian terbukti bahwa simulasi roller coaster ini dapat mengidentifikasi cyber sickness dilihat dari meningkatnya detak jantung responden dengan rata-rata nilai di atas 80 BPM. Kemudian hasil pengujian dari 6 metode yang diterapkan terbukti bahwa semua metode tersebut dapat mengurangi efek cyber sickness. Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan satu per satu metode tersebut bahwa waktunya lebih lama dibandingkan tanpa metode apapun. Kemudian hasil pengujian dari 6 metode yang diterapkan, metode yang paling terpengaruh dalam mengurangi efek cyber sickness adalah meminum obat dimenhydrinate. Didapatkan dari paling sedikit tingkat keparahannya dan paling lama waktu bertahannya. Kemudian saran untuk studi lebih lanjut yang berkaitan dengan topik ini direkomendasikan dapat membuat sebuah alat untuk mendeteksi pusing. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan untuk mengurangi gejala cyber sickness yang akan diuji dapat ditambahkan di samping 6 metode yang telah digunakan dalam penelitian ini. Baik, ini adalah paper yang sudah saya buat menggunakan latex. Nah, yang tadi penjelasan lebih singkatnya dan ini lebih detailnya bisa dibaca pada paper ini. Nah, di sini juga ada penjelasan lebih detail tentang 6 metode tadi. Kemudian ini juga ada sebab akibat dari cyber sickness tadi. Kemudian ini implementasi dari aplikasi yang dibuat. Yang pertama ada main menunya, kemudian ini area lintasan simulasi roller coasternya, kemudian yang ini menu setting, dan yang ini mengecilkan sudut pandang, ini visible path, dan ini meningkatkan FPS. Nah, untuk kan ini baru 3 yang sudah masuk ke aplikasi. Nah, untuk 3-nya lagi di luar aplikasi seperti obat, gelang, dan kipas. Nah, kemudian untuk kuesioner tadi ini menggunakan simulator sickness questionnaire. Jadi udah ada template dari sananya untuk menguji cyber sickness pada virtual reality. Nah, jadi dalam menguji cyber sickness menggunakan kuesioner ini, pengguna akan menyampaikan setiap kali ia merasakan salah satu gejala cyber sickness ketika menjalankan simulasi roller coaster. Nah, dari data uji yang diperoleh adalah berapa kali setiap masalah cyber sickness dialami oleh pengguna.
dan seberapa tinggi tingkat keparahannya yang diwakili oleh kategorisasi, ini tidak ada, sedikit, sedang, dan parah. Yang tadi sudah dijelaskan hasilnya, kesimpulan dan sarannya. Nah, ini adalah referensi dari paper yang sudah saya buat. Baik, sekian presentasi tugas besar paper dari mata kuliah Tata Tulis Ilmiah dan Teknik Presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.